Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya ingin berbagi pengalaman. Jadi ceritanya saya baru dapat kiriman cuttingan, ya, cutting untuk rootstock. Ya, ini adalah jenis Isabella. Ya. Jadi sebenarnya saya harus tunjukkan proses dari awal, tapi karena ini mepet waktu, saya hanya mau sampaikan bahwa ini saya sudah rendam sekitar belum sampai 24 jam, tapi sekitar 14 jam. Ya, saya rendam dengan Amistar Top. Ini saya bukan mau jualan ya, dan saya bukan di endorse, tapi karena memang ini yang saya gunakan, Amistar Top, dan saya gunakan vitamin B1 dengan air untuk saya rendam ini selama 14 jam. Ya. Setelah itu kemudian saya tiriskan sampai kemudian kondisinya sudah kering seperti ini. Kering, tidak kering artinya sudah tidak menetes lagi gitu ya. Sudah bisa diproses lebih lanjut. Kemudian bagaimana caranya agar bisa bertumbuh ya. Nah, nanti rencananya sebagian saya akan pendam di dalam kokopit seperti ini ya, kokopit yang sudah saya cuci juga sehingga taninnya tidak lagi bisa mempengaruhi bibit kita nanti. Kemudian sebagiannya juga akan langsung saya tancap di campuran media tanam antara arang sekam mentah, kemudian ini ya, ini adalah kompos yang sudah terfermentasi dengan baik ya, kompos daun-daunan dan segala macam, dan juga kokopit ya, sehingga kelembabannya menurut saya ini sudah sangat bagus untuk kemudian kita jadikan sebagai media tanam lebih lanjut. Jadi untuk pertama saya akan tunjukkan bagaimana saya akan langsung tancap ini, namun sebelum ditancap tentunya saya akan oles dulu dengan ini. Saya sudah siapkan ada 3, saya mau melakukan eksperimen dalam pengertian uji coba mana nanti yang lebih cepat. Ketika ini ada hormon combo A namanya, ini adalah campuran antara gibberellin, auxin dan sitokinin. Ya, ada 3. Namun karena ini adalah harapan saya untuk menumbuhkan akar, maka saya lebihkan sedikit komposisi oksinnya. Jadi saya tambahkan kira-kira setengah mili untuk 100 mili air. Ya, air yang saya gunakan adalah, kebetulan saya punya stok air murni ya, Aquades. Itu. Kemudian jadi saya akan bandingkan antara penggunaan hormon combo A, kemudian penggunaan root up, dan juga Naturstep. Kebetulan saya juga punya stok ini. Jadi saya kepingin lihat sebenarnya yang pertumbuhan lebih cepat yang mana nih ya. Demikian rencana saya. Jadi saya akan oles dulu ya. Saya pakai root up. Ya, ini harus diperhatikan betul arah tunasnya menghadap kemana nih ya, tunasnya ini ke atas, berarti ini bagian bawah. Nah, ini sebelum kita lakukan tanaman itu biasanya kita krik ini sedikit ya, kira-kira 1 atau 2 cm di atas tunas ini, dan tunas ini kita bersihkan untuk bawah. Kita bersihkan, kita klik sedikit seperti ini ya, kita lukai juga sedikit, tujuannya untuk merangsang pertumbuhan akar. Mungkin kita lukai sekitar 3 atau 4 sisi ya. Sampai kelihatan nih hijau-hijaunya nih.
cukup. Kita poles ini dengan root up ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masing-masing saya contohkan satu aja. Nanti videonya akan terlalu lama. Nah, kemudian bagian atasnya ini akan saya tutup supaya tidak terjadi penguapan secara terus-menerus. Bagusnya sih diberikan ini nih, biasanya parafin, lilin. Tapi kalau karena tidak ada, saya pakai ini aja, pakai plastik wrapping aja. Ini sambil menunggu ini kering ya, kering baru kita tancap. Oke. Kemudian, nah ini ada tunasnya. Dan ya. Ini harus diklik ya, supaya mempercepat proses, berharap mempercepat proses keluarnya akar di sini. Ya. Ini kita pakai natur stek ya, natur stek. Oke. Kemudian bagian atasnya juga kita tutup kembali dengan plastik wrapping. Oke. Kemudian contoh yang ketiga, saya coba celup dengan ini, dengan hormon tadi. Kita harus ini dulu ya. Nah, tunas bagian bawah kita harus potong. Ini bagusnya kita serongkan supaya memperluas bidang area untuk keluarnya akar. Ya. Oke. Iya. Tinggal kita wrapping seperti tadi juga prosesnya. Oke, jadi ini ada 3 ya. Kemudian kita siapkan media tanam. Ya, demikian juga nanti untuk selanjutnya. Ya, ini lumayan banyak ini kalau saya videokan sampai habis kita akan terlalu lama durasinya. Ya, saya cuma kasih contoh seperti itu untuk sebagai sharing pengalaman. Kemudian ini media tanamnya. Atau lebih bagus kita pakai ini kali ya. Pakai gelas plastik transparan ini supaya nanti kalau akarnya sudah keluar bisa kita deteksi lebih awal. Ya, ukuran kecil begini juga nggak apa-apa. Sambil saya coba selesaikan yang sedikit lagi. Oke. Ini kalau terbalik nih, yang seharusnya di bawah jadi di atas. Ya, sudah goodbye dia, nggak bakalan bisa tumbuh tuh.
Kita coba ini kayaknya mata tunas yang di atasnya udah rusak. Oh, iya. Oke. Ini sepertinya udah bisa kita tanam. Ya. Ini kita lubang sedikit begini, lalu kita tancap. Bismillahirrahmanirrahim. Tumbuh ya. Jadi kalau sudah ditancapkan, diupayakan sedapat mungkin supaya dia jangan bergerak lagi. Nanti kita akan sungkup ya, atau kita tempatkan di bawah di shelter lah, yang tempat berteduh supaya tidak kena matahari langsung. Boleh kena sinar matahari pagi, tapi hanya yang pagi, yang kira-kira sekitar jam 7, jam 8, setelah itu nggak boleh lagi. Ya. Kalau mau lebih amannya jangan kena lah sinar matahari untuk sementara sampai dia mengeluarkan akar atau sudah bertunas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena medianya ini udah cukup lembab, sebaiknya nggak usah disiram kecuali kalau dia kering banget ya. Ini kita simpan biasanya 1 atau 2 minggu. Kadang kalau dia agak terganggu sedikit atau kurang cocok dengan medianya atau kondisi lingkungannya, biasanya sampai 3 minggu ya. Tapi umumnya sih 2 minggu, 1 sampai 2 minggu udah memberikan tanda-tanda ke kita bahwa ini harapan kita bisa terpenuhi gitu. Oh ini, atau ini aja, samakan ini. Kita sungkup. Untuk membantu agar proses penguapan tidak terlalu ya. Kalau sekarang sudah mulai masuk kemarau, ini bisa terjadi penguapan yang cukup signifikan, menyebabkan batang stek kita jadi kering. Oke. Selesai satu. Udah kelamaan. Saya kira demikian ya, supaya tidak terlalu lama. Begitu selanjutnya sampai selesai, karena ini lumayan banyak. Mudah-mudahan dengan sharing pengalaman saya pada sore hari ini dapat memberikan inspirasi dan semangat buat teman-teman sekalian, baik yang sudah memulai
terlebih yang belum, untuk bisa segera memulai bercocok tanam lah, ya, budidayakanlah setiap tanaman, terutama tanaman buah-buah premium, sehingga kita bisa merasakan sendiri dan bisa berbagi dengan kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita. Demikian, saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.